Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deha Ayu Sulistiani, NIM 922181041, mahasiswa Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai analisis peta kendali Theotlink dan General Variance pada produk antrakol di PT XYZ Surabaya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian kualitas statistik yang diampu oleh Ibu Hani Khaulasari. Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya bergantung dari sektor pertanian. Apabila kita berbicara mengenai pertanian, tentu tidak akan lepas dari kerusakan tanaman atau gagal panen. Penyebab gagal panen dapat bermacam-macam. Contohnya dari perubahan cuaca yang tidak menentu, hama, fungi atau jamur yang bersarang pada tumbuhan. Dalam membasmi hama dan jamur, kini telah banyak digunakan produk pestisida, sehingga banyak perusahaan yang saling berlomba-lomba untuk membuat pestisida dengan karakteristik kualitas yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT XYZ, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang life science terkait kesehatan dan pertanian. Fasilitas produksi PT XYZ terdapat di dua kota, yaitu di Kota Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dan Kota Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan yang berada di Cimanggis memproduksi produk yang berkaitan mengenai kesehatan manusia, sedangkan perusahaan yang berada di Surabaya memproduksi produk yang berkaitan mengenai tumbuhan dan pertanian. Salah satu produk yang paling banyak diminati adalah antrakol, yang berfungsi untuk membasmi dan menghilangkan jamur pada tumbuhan. Produk antrakol memiliki karakteristik kualitas yaitu acetylpropinap, bulk density, dan type density. Acetylpropinap digunakan untuk memadatkan produk, sedangkan bulk density dan type density digunakan untuk mengontrol acetylpropinap agar produk tidak lembek. Salah satu cara untuk mengukur kualitas yaitu dengan penerapan quality control dengan peta kendali. Karena karakteristik kualitas yang digunakan lebih dari satu, maka dilakukan analisis multivariate, yang merupakan suatu analisis statistika yang digunakan untuk memahami struktur data dengan dua atau lebih variabel. Analisis multivariate mengharuskan variabel-variabelnya agar saling berkorelasi dan harus berdistribusi multivariate normal. Peta kendali yang dapat digunakan untuk analisis multivariate adalah peta kendali Theotlink dan General Variance. Peta kendali General Variance merupakan peta kendali yang digunakan untuk mengendalikan dan mengontrol variance proses. Sedangkan peta kendali Theotlink merupakan peta kendali multivariate yang digunakan untuk mengendalikan suatu main proses ketika variabel yang diamati memiliki subgrup sebanyak satu dan variabel yang dimiliki lebih dari satu. Analisis Theotlink terdapat dua fase. Fase pertama untuk memperoleh pengamatan yang berada di kendali, sehingga batasnya dapat digunakan pada fase kedua. Fase kedua digunakan untuk memonitoring dan mengontrol proses produksi di masa depan berdasarkan data pada periode selanjutnya. Pengumpulan data produk antrakol dilakukan selama bulan November sampai Desember 2017 di PT XYZ Surabaya. Dengan batas spesifikasi pada karakteristik kualitas acetylpropinap yaitu batas spesifikasi bawah sebesar 67,5% dan batas spesifikasi atas sebesar 72,5%. Pada karakteristik kualitas bulk density memiliki batas spesifikasi bawah sebesar 330 ml dan batas spesifikasi atas sebesar 410 ml. Pada karakteristik kualitas type density memiliki batas spesifikasi bawah sebesar 240 ml dan batas spesifikasi atas sebesar 300 ml. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi Minitab 18, di mana terdapat beberapa tahapan pengolahan data. Yang pertama, dilakukan asumsi keacakan data.
Yang kedua, dilakukan asumsi distribusi multivariat normal. Yang ketiga, dilakukan asumsi korelasi KMO-Bartlett. Yang keempat, membuat peta kendali T-Hotelling dan general variance. Yang kelima, membentuk fishbone diagram apabila terdapat data yang tidak terkendali. Yang keenam, melakukan analisis kapabilitas proses. Yang pertama, melakukan asumsi keacakan data pada karakteristik kualitas assay Propinap. Diasumsikan H0 merupakan data yang diambil secara acak, dan H1 merupakan data yang diambil secara tidak acak. Berdasarkan grafik di samping, memiliki 4 nilai p-value. Apabila p-value lebih dari alfa atau lebih dari 5%, maka H0 diterima dan data diambil secara acak. Apabila keempat nilai p-value kurang dari alfa atau 5%, maka data diambil secara tidak acak. Terlihat bahwa keempat nilai p-value memiliki nilai lebih dari alfa atau 5%, sehingga H0 diterima dan data diambil secara acak. Jadi, pada data karakteristik kualitas assay Propinap, data diambil secara acak. Selanjutnya, melakukan asumsi keacakan data pada karakteristik kualitas bulk density. Diasumsikan H0 merupakan data yang diambil secara acak dan H1 merupakan data yang diambil secara tidak acak. Berdasarkan grafik di samping, terlihat bahwa memiliki 4 nilai p-value. Apabila nilai p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima, dan sebaliknya. Diperhatikan bahwa keempat nilai p-value bernilai lebih dari alfa atau lebih dari 5%, maka H0 diterima, jadi data diambil secara acak. Maka, pada karakteristik kualitas bulk density, data diambil secara acak. Yang terakhir, melakukan asumsi keacakan data pada karakteristik kualitas type density. Dengan asumsi yang sama, yaitu H0 merupakan data acak dan H1 merupakan data yang diambil secara tidak acak. Pada keempat nilai p-value, terlihat bahwa keempatnya bernilai lebih dari alfa atau bernilai lebih dari 5%. Maka H0 diterima dan jadi data diambil secara acak. Sehingga karakteristik kualitas type density merupakan data yang diambil secara acak. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji distribusi multivariat normal. Asumsi yang digunakan dalam uji distribusi multivariat normal yaitu H0 merupakan distribusi multivariat normal dan 1 merupakan data yang tidak berdistribusi multivariat normal. Data dikatakan berdistribusi multivariat normal apabila nilai p-value atau nilai t bernilai lebih dari 50% atau 0,5. Berdasarkan hasil uji distribusi multivariat normal, diperoleh nilai p-value atau nilai t sebesar 0,591837, sehingga nilai p-value tersebut lebih dari 50%, sehingga data berdistribusi multivariat normal. Langkah selanjutnya yaitu melakukan asumsi korelasi KMO-Bartlett. Asumsi ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Uji KMO atau Kaysen-Myers-Olkin Measure merupakan uji kecukupan data, di mana data dikatakan cukup apabila diperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 50%. Berdasarkan hasil pengolahan yang menunjukkan nilai KMO sebesar 0,504, berarti sudah lebih dari 50%, sehingga data dapat dikatakan cukup untuk dilakukan analisis. Selanjutnya, uji Bartlett, yaitu merupakan uji korelasi antar hubungan setiap variabelnya. Dengan asumsi, H0 merupakan data yang tidak memiliki korelasi, dan H1 merupakan data yang memiliki korelasi. Data dikatakan memiliki korelasi apabila diperoleh nilai sig yang kurang dari 5%. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai sig yaitu sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 5%, sehingga H1 diterima. Jadi, ketiga variabel tersebut memiliki korelasi atau hubungan pada setiap datanya. Selanjutnya yaitu membuat peta kendali T-Hotelling dan general variance. Pembuatan peta kendali harus dilakukan hingga diperoleh data yang sudah terkendali dan tidak ada yang melebihi batas kendali.
Terlihat pada data ke-1 dan ke-42 masih belum terkendali, sehingga data tersebut harus dihilangkan dan dilakukan pembuatan peta kendali ulang. Pada perbaikan peta kendali T-Hotlink dan general variance yang pertama, terlihat masih terdapat data yang tidak terkendali, yaitu data ke-8 di peta kendali general variance, sehingga data tersebut harus dihilangkan dan dilakukan pembuatan peta kendali ulang. Pada perbaikan peta kendali yang kedua, sudah terlihat bahwa semua data tidak ada yang melebihi batas kendali, sehingga data sudah terkendali dan tidak ada yang out of control. Tidak terkendalinya produk antrakol yang nampak pada peta kendali harus dianalisis penyebab permasalahannya dan dibentuk menjadi fishbone diagram atau diagram sebab akibat. Pada tidak terkendalinya produk antrakol disebabkan oleh faktor manusia, material, dan metode. Dari faktor manusia disebabkan oleh kurangnya ketelitian, kurangnya konsentrasi, dan operator yang berbeda. Kurang ketelitian disebabkan karena manusianya yang mengantuk. Pada kurang konsentrasi disebabkan karena manusianya yang terlalu lelah. Pada operator yang berbeda karena terjadi pergantian shift. Selanjutnya, pada faktor material disebabkan oleh material yang berkualitas jelek dan material yang menggumpal. Pada faktor metode disebabkan oleh kesalahan standar operasional atau SOP dan pengecekan material yang salah. Langkah terakhir yaitu melakukan analisis kapabilitas proses. Dalam menentukan indeks ukuran kerja, dilakukan pengukuran analisis kapabilitas proses. Proses dikatakan capable apabila diperoleh nilai CP yang lebih dari 1, dan proses dikatakan tidak capable jika diperoleh nilai CP yang kurang dari 1. Berdasarkan hasil analisis kapabilitas secara multivariate, diperoleh nilai CP sebesar 1,73507 yang artinya lebih dari 1. Sehingga proses yang dilakukan sudah capable. Meskipun proses yang dilakukan sudah capable dan diperoleh hasil yang sangat baik, namun masih harus terus dipantau secara terus-menerus agar tidak terjadi penyimpangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu berdasarkan data produk antrakol DPT XYZ dengan karakteristik kualitas yaitu AC propinap, bulk density, dan tap density di mana data diambil selama bulan November sampai Desember 2017. Yang ketiga, variabel data tersebut diambil secara acak dan berdistribusi multivariate normal. Data dari ketiga karakteristik kualitas tersebut cukup sehingga dapat dilakukan analisis. Dan ketiga karakteristik kualitas tersebut memiliki data yang saling berhubungan dan berkorelasi. Proses yang dilakukan juga sudah terkendali dan tidak ada proses yang out of control. Dan proses yang dilakukan juga sudah capable, namun tetap harus dilakukan monitoring secara terus-menerus agar tidak terjadi penyimpangan data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.